Minggu yang keempat. Wah, ini kejatuhan manusia. Kisah kejatuhan manusia. Kejahatan semakin merajalela. Jadi dari peristiwa Kain dan Habel, lalu ada peristiwa-peristiwa yang terjadi begitu. Nah, akhirnya yang semakin parah begitu. Di Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8 dan ini minggu terakhir ya kakak-kakak di bulan Februari ya. Nah, apa itu? Oke, LAI di situ memberikan judul kejahatan manusia. Nah, nanti ada 8 ayat di sini tentang apa saja yang terjadi di sana, tentang perempuan-perempuan, kemudian ada orang menikah, anak-anak perempuan, bahwa anak-anak perempuan manusia kemudian menikah, lalu mereka punya anak, tetapi setelah mereka punya anak, mereka tidak semakin taat nih kepada Tuhan. Malah mereka semakin tidak setia kepada Tuhan. Semakin banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, hal-hal yang dilarang oleh Tuhan itu yang mereka lakukan. Nah, lalu yang terjadi adalah ya ini harus diperbaiki begitu. Tetapi dari apa yang mau Tuhan berikan, Tuhan mau menghapus manusia itu dari muka bumi, hewan-hewan, binatang-binatang, itu di pas ayat 7 ya. Nah, tetapi meskipun demikian, ada satu yang tetap taat dan setia. Jadi meskipun ada banyak orang melakukan dosa, melakukan kesalahan, pelanggaran-pelanggaran, ada satu yang akan Tuhan selamatkan, yang mendapatkan kasih karunia, yaitu Nuh. Itu di ayat ke-8. Oke, jadi itu ya garis besarnya. Nah, tentu saja Tuhan mau menciptakan manusia pada mulanya itu untuk melakukan hal-hal yang baik, sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Nah, tapi pelanggaran-pelanggaran itu tetap saja dilakukan. Nah, jadi ada banyak kesalahan, sekali lagi pelanggaran, dan itu disebut sebagai dosa. Oke, ini penegasan kembali dari cerita-cerita di minggu-minggu yang sebelumnya, tetapi dengan situasi cerita yang berbeda. Oke, buah kejahatannya apa dalam peristiwa ini? Ada hukuman yang mau Tuhan berikan. Nah, tetapi Tuhan juga memiliki cara untuk menghukum, tetapi juga Tuhan adalah kasih. Tuhan juga tetap memberikan kasih-Nya. Oke, Kak Titin, nah apa yang hendak kita sampaikan kepada anak-anak? Tuhan itu kasih dan juga adil. Nah, oke, puji-pujian, oke, sama ya. Sudah ada tersedia di buku dan suplemen. Berdoa itu tetap sama. Lalu bercerita, firman Tuhan, gambar cerita itu sudah tersedia pada suplemen. Nah, guru-guru bisa membahasakan cerita dengan bahasa yang sederhana, sesuai dengan usia anak. Semuanya sudah ada, tertulis di sana. Nah, sekali lagi, cerita ini akan dikunci dan akan diakhiri dengan rencana Tuhan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Nah, ayat hafalannya apa? Anak-anak bisa mendengarkan suara guru yang membacakan Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Aktivitasnya ada dalam suplemen itu tentang buah. Ada 2 alternatif yang bisa dipakai. Silakan kakak-kakak pilih. Itu ada di suplemen, tidak usah kedua-duanya, pilih saja salah satu karena keterbatasan waktu ya. Lalu ada evaluasi, ada pertanyaan diskusi di halaman 38 di buku 3B jilid 1. Dan tentu saja tujuannya adalah untuk membawa anak supaya taat, setia, baik, dan benar. Bagaimana kelas tengah? Sama ya, lagu-lagunya juga semuanya sudah tersedia. Berdoa, lalu bercerita, gambar sudah tersedia di sana, lalu setiap gambar di sampingnya itu ada poin-poin ceritanya apa yang mau disampaikan. Perhatikan suplemen kakak-kakak, lalu bahasanya juga dengan bahasa yang bisa disederhanakan, disesuaikan dengan situasi kondisi di tempat kakak-kakak melayani. Sekali lagi, cerita diakhiri dengan rencana Tuhan terhadap Nuh. Tuhan akan menyelamatkan Nuh. Ayat hafalannya bolehlah sama seperti di kelas kecil, Kejadian 6 ayat 8. Nah, aktivitas boleh ada permainan. Jadi di buku 3B jilid 1 halaman 40 tuh ada permainan, tapi juga ada catatannya bagaimana permainan itu dimainkan di kelas. Lihat di suplemen. Oke, lalu evaluasi juga. Nah, kelas tengah, kelas besar, di sana dalam suplemen sudah dibuat tentang apa yang peristiwa sering terjadi di anak-anak sekolah saat ini.
itu terjadi bisa di SD, SMP, SMA. Bullying. Jadi di sana ada catatan-catatan, ada penjelasan-penjelasan, dan apa yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, bullying ini kan juga perbuatan yang tidak baik. Itu adalah sesuatu yang bisa menyakiti hati orang lain. Itu adalah sesuatu yang bisa membuat sedih orang lain. Nah, jadi itu perbuatan yang tidak baik gitu. Nah, bagaimana dengan kelas besar? Nah, bercerita tetap ya, dalam suplemen itu ada. Kemudian diskusi itu menjadi bagian yang penting juga untuk kelas besar. Kita juga mau tahu apa yang mereka pahami begitu tentang dosa begitu dan perbuatan-perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh. Lalu tentang yang kedua, perempuan yang menikah dan melahirkan anak. Karena mereka membaca langsung ya. Kelas besar ini kan membaca langsung di Alkitab gitu. Tentu ini akan terlihat di ayat-ayat yang ada di dalamnya. Nah, tetapi juga ketika mereka menikah, perempuan-perempuan itu menikah, melahirkan anak, mereka menjadi orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang menyedihkan. Nah, sehingga akhirnya mereka tidak mau bertobat, mereka tidak mau mengakui kesalahannya kepada Tuhan Allah, dan mereka mendapatkan hukuman. Gitu. Nah, hanya Nuh dan keluarganya yang taat kepada Tuhan, mereka mendengarkan suara Tuhan, dan mereka adalah orang-orang yang Tuhan selamatkan. Oke, ayat hafalannya ini ada ya di sebelah ya, sama seperti beberapa minggu yang lalu gitu tentang manusia. Nah, evaluasi aktivitas tuh sudah tersedia di buku 3B jilid 1 halaman 42. Nah, manusia adalah orang-orang berdosa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri karena tuntutan Allah adalah sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Hanya Allah saja yang dapat menyelamatkan kita. Oke, jadi itu kakak-kakak semua. Setiap minggu, nas itu atau intisari cerita atau firman Tuhan yang mau kita sampaikan kepada anak-anak, dia memiliki kekhasannya masing-masing. Dia memiliki sesuatu yang penting, sesuatu yang istimewa. Nah, sebagaimana anak-anak yang kita ajar di sekolah minggu adalah orang-orang yang istimewa. Seperti kita sudah menerima banyak berkat, banyak anugerah dari Tuhan, nah, anak-anak yang kita layani juga mereka layak untuk menerima berkat dan menerima anugerah dari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi itu kakak-kakak dalam rangka mempersiapkan pelayanan untuk 1 bulan ke depan. Baik, silakan Kakak Happy atau Kak Anke. Ini yang bisa saya sharingkan ya, kakak-kakak, yang bisa saya bagikan. Lagu, saya juga lihat di suplemen di buku 3B, tidak semua lagu saya bisa gitu. Ada beberapa lagu yang saya tidak biasa nyanyikan gitu, tapi suplemen sudah menyediakan not di sana. Lalu kita menyediakan alat bantu. Kita bisa belajar dari YouTube atau bisa belajar dari kakak-kakak yang bisa baca not gitu. Jadi kalau lagu itu kuncinya dari kita ya, dari guru sekolah minggu kita harus bisa dulu. Kita harus tahu dulu lagunya, apa yang mau kita bawakan untuk anak-anak. Jadi tidak ada lagi di kelas, kita bertanya kepada anak-anak, adik-adik mau lagu apa? Kok adik-adik mau lagu apa? Artinya kita tidak siap dong. Lagu yang mau kita bawa ke adik-adik itu berarti kitanya tidak siap. Nah, kita harus lebih dahulu siap mempersiapkan diri. Oh, hari ini ceritanya tentang Abram, lagunya sudah ada ini gitu. Ini yang mau kita bawa ke anak-anak dalam rangka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi begitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih buat Ibu Pendeta Maria Angela. Demikian tadi sudah paparan materi yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Maria Apriana Angela, STH MSI. Kita tarik kesimpulan. Ada saya catat di sini, saya ambil ada
3. Yang pertama, Tuhan mencari, memanggil, dan mengampuni, dan menjaga, melindungi, dan memberkati kita semua. Demikian juga untuk anak-anak. Yang kedua, di sini juga bisa kita Tuhan apabila kita melanggar perintahnya, perintah Allah, berarti kita dosa. Makanya untuk setiap apa yang kita ajarkan untuk anak-anak, kita ingatkan setiap pelanggaran itu adalah dosa. Apakah Tuhan akan mengampuni? Iya, kalau kita bertobat. Dan juga di sini diingatkan juga Tuhan itu adalah kasih dan adil. Makanya dia akan mengampuni semua dosa yang kita perbuat. Setiap inti cerita yang kita ajarkan, kakak-kakak sekalian, balik lagi, ingatkan lagi, yaitu lihat suplemennya. Karena di sana udah lengkap. Demikian juga apa yang untuk pengajaran anak-anak pun juga udah lengkap di sana. Ada aktivitasnya, ada lagu-lagunya. Sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Maria tadi, beliau bilang apa? Jangan kita menanyakan anak-anak, hari ini kita mau nyanyi lagu apa? Salah, berarti kita belum siap saat itu untuk mengajar anak-anak. Persiapkan waktu kita, isi waktu kita sebelum kita mengajar. Ada namanya yaitu balik lagi ke kelas persiapan. Saya yakin dan percaya kakak-kakak semua juga sebelum mengajar pasti ada namanya kelas persiapan untuk mempersiapkan diri dalam mengajar anak-anak. Demikian sangat bagus sekali paparan daripada materi untuk bulan Februari pembelajarannya. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Maria Apriana Angela yang sudah menyampaikan daripada materi pada hari ini. Kita akan lanjut acara kita yaitu doa penutup. Doa penutup akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Tinggai. Adakah di sini? Waktu dan tempat Ya, dipersilakan. halo Kak Anike, saya masih hadir Kak, aman aja. Oke, silakan. Oke. Ya, baik kakak-kakak semua. Untuk mengakhiri materi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Pendeta Maria Anggela tadi, mari kita bersama-sama merendahkan hati kita. Kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat sore hari yang indah yang telah Tuhan sediakan bagi kami, di mana pada kesempatan sore hari ini bersama-sama dengan segenap guru segereja Kalimantan Evangelis, kami dikumpulkan dalam Zoom meeting ini dalam rangka mempersiapkan bahan ajar materi untuk bulan Februari. Kami sungguh bersyukur buat Ibu Pendeta Maria Angela yang sudah berbagi dengan begitu luas ya Tuhan materi yang akan diajarkan pada bulan Februari. Biarlah Bapa di dalam surga, Engkau dapat memberkati setiap guru-guru yang terlibat hadir pada saat ini, yang boleh mendengarkan paparan materi, agar mereka dan kami juga ya Tuhan dapat mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, serta anak-anak yang boleh kami didik, yang boleh kami layani nantinya, dapat bertumbuh imannya ya Tuhan, serta boleh belajar untuk taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga, biarlah pada pertemuan yang lain, kakak-kakak juga boleh menyediakan waktu mereka, sehingga kami ya Tuhan dapat sungguh-sungguh menjadi guru di sekolah minggu yang bertanggung jawab, yang bisa membawa anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga, inilah seru dan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.